Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aspay Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Suara deburan ombak bersamaan dengan suara kicauan burung menyatu ketika Anyelir dan Biru menginjakan kaki di pasir pantai yang lembut. Senyum Anyelir mengembang, dia memerahkan kamera kepada Biru, meminta sang kekasih untuk memotret serta merekam. Nyah, dia berlari dengan senyuman lebar tanpa beban, lalu melambai-lambai ke arah kamera. Rambutnya berkibaran akibat hembusan angin yang lembut, membuat kecantikan Anyelir semakin terpancar. Ini adalah suatu momen paling indah menurut Anyelir. Dia menatap Biru yang sekarang tengah memotret air laut yang berkilau akibat pantulan sinar matahari. Tubuhnya yang atletis dan kokoh, serta mempunyai bahu yang lebar, membuat Biru semakin tampan. Apalagi ketika menatap matanya, Anyelir selalu terhipnotis seakan-akan ada magnet yang menariknya sampai Anyelir tidak sanggup untuk berjauhan dengan lelaki itu. Entah apa yang sekarang Anyelir pikirkan. Namun tidak lama kemudian dia berlari ke arah Biru lalu memeluk erat lelaki itu dari belakang. Dia begitu mencintai lelaki ini. Bahkan dia rela melakukan apapun agar Biru tetap berada di dekatnya. Meski terkadang lelaki itu selalu menunjukkan rasa kesal, risih serta marahnya. Anyelir mengabaikan semua itu. Dia yakin jika Biru pun mempunyai rasa yang sama terhadapnya. Hanya saja Biru bukan lelaki yang menunjukkan rasa cintanya lewat kata. Rasa nyaman selalu menjalar ke dalam diri Anyelir. Dia merasa terlindungi ketika berada di dekat Biru. Terkadang dia masih tidak percaya bahwa dia bisa memiliki Biru meski dengan cara yang cukup licik. Mereka dekat karena Anyelir meminta ayahnya agar dia bisa didekatkan dengan Biru. Tentu saja itu hal mudah. Sebab keluarga Anyelir sangat dekat dengan keluarga Biru. Lepas dulu, Anye, kata Biru dengan suara berat. Khasnya yang lumayan terdengar dingin. Dia berbalik badan sambil melepas tangan Anyelir yang melingkar di perutnya. Anyelir masih menunjukkan senyumnya. Dia mengecup bibir Biru cepat, membuat lelaki itu mematung sekejap namun kembali memasang wajah datarnya. Kenapa? Tanya Anyelir. Tubuhnya yang pendek, bahkan hanya sebatas dada Biru, membuatnya harus mendongak agak tinggi. Agar bisa menatap Biru, tangannya ia pergunakan untuk mengusap rahang tegas milik Biru. Betapa indahnya mahakarya Tuhan satu ini sampai Anyelir tidak bisa berhenti untuk terus mengaguminya. Biru menghembuskan napasnya kasar, lalu melepas tangan Anyelir dari wajahnya. Anyelir sudah biasa mendapatkan penolakan itu, jadi dia selalu menutupinya dengan senyuman cerianya. Padahal hatinya sudah terasa linu. Sudah kan kamu cuman mau ngambil foto sama video aja, kita pulang sekarang. Ajak Biru dia menggantungkan kamera milik Anyelir ke lehernya, lalu berjalan mendahului Anyelir tanpa mau mendengar balasan Anyelir. Kok cepet banget sih? Aku masih mau di sini. Anyelir merenggut kesal. Dia menarik tangan Biru hingga langkah lelaki itu terhenti. Terlihat jika Biru tengah menahan emosinya. Jangan mulai, geram Biru. Dia menghempaskan tangan Anyelir kasar dan melanjutkan langkahnya kembali. Anyelir mengerucutkan bibirnya kesal. Kemudian dia berlari menyusul Biru. Selalu saja begitu. Namun Anyelir bersyukur meskipun Biru terlihat tidak mau tapi lelaki itu tetap memaksakan apapun untuknya. Aku punya kesibukan di kantor. Ini bukan waktu libur, tolong ngerti, ucap Biru ketika mereka sudah memasuki mobil. Anyelir hanya mengangguk sebagai balasannya. Ini salahnya juga mengajak Biru ke pantai bukan di hari libur. Sebab Anyelir tidak ingin ke pantai saat hari libur akan ada banyak orang yang berkunjung. Nanti malam datangkan, aku mau masak buat kamu. Gak tahu gimana nanti. Anyelir kembali mengerucutkan bibirnya sebal. Dia sudah sering sekali ditolak oleh Biru,
Namun Anyelir tetap berusaha agar Biru mau memperhatikannya meskipun caranya tidak mudah. Kenapa kamu selalu menolak? Biru terlihat kesal kembali. Mobilnya berhenti saat lampu merah menyala. Kini Biru menatapnya dengan tajam. Hidup aku gak cuman berfokus sama kamu Anya. Kamu masih punya keluarga, kalau mau apa-apa minta temenin sama mereka. Jangan ke aku terus. Aku juga punya kesibukan. Anyelir diam. Bentakan Biru membuat hatinya kembali terluka. Sampai Anyelir tidak berani melihat Biru. Dia menyampingkan tubuhnya ke jendela. Kini yang ia fokuskan untuk melihat hanyalah jalanan yang ramai. Menurut kamu foto yang mana yang bagus buat diposting di Instagram? Tanya Anyelir pada Kea sahabatnya. Dia menunjukkan beberapa foto yang sudah dipindahkan ke ponselnya. Kea terlihat berpikir, dia pun ikut menggeser beberapa foto agar bisa memilih yang mana yang bagus. Bagus semua Nai. Biru emang jago banget ngambil gambarnya. Puji Kea membuat Anyelir tersenyum sambil mengangguk. Dia menyetujui apa yang dikatakan Kea. Kea, menurut kamu aku harus gimana? Biru dari dulu gak pernah berubah. Dia tetap cuek sama aku. Aku kira dia bakalan berubah, tapi ternyata enggak. Ini udah mau 6 tahun lamanya kita pacaran. Masa aku harus nunggu terus? Kea menghela napasnya pelan. Dia mentap Anyelir dengan serius. Namun tidak lama pandangannya kembali tertuju pada coklat hangat yang ada di hadapannya. Gue udah beri saran beberapa kali. Tapi lo gak pernah dengerin gue kan? Jadi sekarang gue gak mau ngasih saran lagi. Gue cuman mau bilang, jaga diri lo, lindungi diri lo. Jaga perasaan lo biar gak terluka lagi. Jangan pernah ngerusak mental lo, Nai. Jangan mau lagi disakitin sama orang yang gak punya hati. Gak bakalan ada yang lindungin lo kalau soal hati. Hanya diri lo sendiri yang bisa nyembuhinnya. Ucap Kea, lalu dia meneguk coklat panasnya. Anyelir terdiam, dia menatap langit malam yang gelap. Mereka berdua kini berada di balkon kamar Anyelir. Ini adalah tempat terfavorit Anyelir dan Kea jika Kea main ke rumahnya. Dia bingung, meskipun seringkali dilukai, Anyelir tetap mencintai Biru. Dia tidak bisa lepas begitu saja dari lelaki itu. Gue gak bermaksud apa-apa, Nai. Kalau lo sanggup bertahan sama Biru ya gak apa-apa. Yang terpenting Biru gak ngelibatin orang ketiga yang makin bikin lo bener-bener hancur. Kamu jangan nakut-nakutin aku, Kea. Lirih Anyelir, pikirannya langsung berkelana kemana-mana. Kea kembali menghembuskan napasnya kasar. Dia mengusap bahu Anyelir yang terbalut hoodie milik Biru. Dia tidak bermaksud menakut-nakuti Anyelir. Hanya saja dia kasihan pada Anyelir yang selalu kebingungan dengan hubungannya dan Biru. Jika Biru tidak mencintai Anyelir, pasti Biru sudah menolak cinta Anyelir mentah-mentah sejak SMA. Tapi mengapa Biru mau menerima Anyelir? Bahkan hubungan mereka sudah selama ini. Akan tetapi di balik hubungan itu, Biru selalu menunjukkan kekesalan serta kemarahannya, ditambah lagi Biru terlalu cuek. Namun di sisi lain, meskipun Biru sering menunjukkan hal buruk itu, Biru tetap mau memenuhi keinginan Anyelir. Itulah yang selama ini membuat Anyelir bingung. Bahkan Kea pun ikut kebingungan dengan percintaan sahabatnya ini. Enggak kok. Udah jangan dipikirin. Katanya mau posting foto. Balas Kea mencairkan suasana. Anyelir pun langsung mengangguk. Dia mulai memposting fotonya yang diambil candid oleh Biru. Anyelir memposting 5 foto. Dan yang terakhir adalah foto Biru yang membelakangi kamera sambil memandangi air laut. Biru ganteng banget. Padahal foto ini gak nunjukin wajahnya. Gumam Anyelir sembari mengusap layar ponselnya yang masih menampilkan foto Biru. Kea mengangguk. Setuju. Memang ketampanan Biru tidak bisa diragukan. Meskipun Kea kesal terhadap Biru karena telah membuat sahabatnya patah hati terus. Tapi Kea tidak bisa menyangkal. Biru memang terlihat sempurna. Kea, tapi aku sedih. Biru gak pernah posting foto aku satupun. Sedangkan aku sering banget. Gak usah sedih deh, Nai. Udah jangan mikirin begituan dulu.
Sekarang kita main game aja yuk. Daripada ngegalau gitu kan meos ke gue nya. Terang Kea cemberut. Anyelir tersenyum, dia mengusap rambut Kea. Maaf ya Kea. Kamu jadi bete gini gegara. Aku ngeluh terus. Iya dimaafin kok. Tapi kita main game ya di ponsel gue. Biru gak bakalan kesini kan? Anyelir langsung teringat. Jika tadi siang saat perjalanan pulang, ia meminta Biru datang ke rumah untuk memakan masakannya. Namun sampai sekarang pun Biru belum juga mengirim pesan. Mungkin Biru tidak akan datang. Kea sudah pulang di jam 9 malam. Biasanya gadis itu akan pulang pukul 10 atau 11 malam jika bermain ke rumahnya. Anyelir menatap mobil yang keluar dari pekarangan rumahnya. Sekarang Kea sudah bekerja di perusahaan besar. Maka, dari itu dia harus membatasi waktu bermainnya agar besok tidak kesiangan. Gadis itu memilih duduk di teras rumah sambil menatap lampu jalanan yang ada di depan rumahnya. Suasana semakin sepi sebab Anyelir tinggal di perumahan yang penghuninya adalah orang-orang sibuk. Benar tidak akan ada bayangan para tetangga berkumpul di salah satu rumah hanya untuk sekedar mengobrol. Mereka berangkat pagi, pulang malam. Meski ada di rumah, mereka tetap berdiam diri daripada berinteraksi dengan orang lain. Namun itu adalah hal paling disyukuri oleh Anyelir. Hidupnya tentram dan damai. Tidak perlu menghabiskan tenaga untuk berinteraksi dengan mereka. Mendengarkan salah satu lagu dari penyanyi yang bernama Hate membuat Anyelir semakin betah berada di teras rumah sendirian. Menatap gelapnya langit malam hingga angin terus menerpa ke arahnya. Membuat kulit kaki dan tangannya yang tidak terbalut apapun terasa dingin. Tidak lama sebuah mobil memasuki pekarangan rumah. Tetapi Anyelir tidak menyadari itu. Dia sedang menikmati suasana sembari terus mendongak melihat gelapnya malam. Ketika dia tengah mempunyai masalah. Ini adalah cara ampuh Anyelir untuk menenangkan pikirannya. Anyelir tengah sibuk memutar kenangan yang menurutnya sangat indah, tentu saja itu bersama Biru. Pantai, itu adalah tempat paling favorit bagi Anyelir. Namun entah bagi Biru, rasanya sakit sekali. Hubungan sudah lama namun Biru sama sekali tidak menunjukkan bahwa lelaki itu juga mencintainya. Anyelir menghembuskan napas kasar. Dia tersadar tidak jauh darinya terdapat Biru yang baru saja keluar dari mobil. Lelaki itu membawa paperback lumayan besar. Wajah yang tadinya tampak sedih kini berseri-seri sebab Biru menuruti permintaannya lagi. Padahal tadi siang Biru seperti tidak tertarik. Ngapain di luar? Dingin mau sakit? Suara Biru menyapa. Membuat hati Anyelir menghangap. Dia selalu kalah setiap kali berhadapan dengan Biru. Rasa tak ingin melepasnya akan kembali datang ketika dia bertemu dengan Biru. Padahal Anyelir pernah ingin memutuskan hubungan yang benar-benar membingungkan ini. Ketika sudah memikirkannya seharian di kamar. Akan tetapi saat dia kembali bertemu dengan Biru, pemikiran itu seakan lenyap. Dia tetap mau bersama dengan Biru meski hatinya terus terluka karena diabaikan. Ketahuilah, Anyelir selalu merasa nyaman dan terlindungi jika berada di dekat Biru. Bukan hanya karena rupa Biru yang hampir sempurna. Mungkin karena dia sendirian di kota ini. Dan Biru selalu menemaninya setiap hari meskipun waktu mereka sangat terbatas. Dan dari situlah Anyelir tidak ingin melepas Biru. Mereka sudah lama bersama, rasanya akan berat jika salah satunya pergi. Seru aja di sini, balas Anyelir dengan senyuman lebar. Biru hanya mendengus kesal. Banyak alasan buat nunggu aku kan? Kamu jangan bodoh Anya. Di sini dingin, nanti kamu sakit, bisa kan nunggu di dalam? Anyelir menghela napas lagi, bingung mau membalas apa. Dia gandeng saja tangan Biru agar lelaki itu mengikutinya masuk ke dalam rumah. Aku gak nunggu kamu kok. Tadi siang kan kamu bilang gak tahu bakal kesini atau enggak. Aku cuma lagi menikmati suasana malam aja kok di luar. Udah sering aku kayak gini pas lagi ada masalah. Sekalian tadi nganter ke depan, balas Anyelir. Dia mendudukkan dirinya di sofa diikuti oleh Biru. Masalah apa Mang?
Tanya Biru hanya sekedar basa-basi. Dari wajahnya dia seperti tidak terlalu penasaran. Masalah dicuekin terus sama pacar sendiri. Sindir Anyelir. Dia memukul bahu Biru pelan. Mulai, Biru ikutan kesal. Dia membuka paperback yang diletakkan di meja, lalu dia mengeluarkan kotak donat kesukaan Anyelir dan menyerahkannya pada gadis itu. Anyelir memekik senang. Dia memeluk erat Biru. Hal seperti ini pun harus Anyelir syukuri, karena Biru masih mengingat makanan favoritnya. Lebay kamu, Anyelir mengerucutkan bibirnya. Dia meletakkan lagi kotak donat itu ke meja. Kamu mau makan masakan aku gak? Tanya Anyelir sembari tangannya ia gunakan untuk mengusap rahang tegas Biru. Biru hanya mengangguk lalu mengangkat tangannya untuk menyingkirkan tangan Anyelir. Kenapa sih selalu gak mau setiap kali aku nyentuh kamu? Tanya Anyelir terheran-heran. Tentu saja hal seperti itu dapat melukai hatinya. Namun Anyelir sudah terbiasa meski hatinya sakit. Tapi dia masih bisa menunjukkan ekspresi biasa saja. Risih. Jawab Biru singkat, dan sukses membuat Anyelir terdiam. Sekarang Biru sudah berkata, jujur, Jeti itu alasannya. Padahal Anyelir sering sekali melihat orang-orang yang menjalin hubungan melakukan hal yang sama seperti Anyelir. Malahan mereka senang dan merasa sangat dicintai. Namun Biru memberi respon yang tidak menyenangkan. Ayo ke dapur, aku siapin dulu. Ajak Anyelir tanpa mau melihat Biru. Isi hatinya terus mengatakan bahwa dia sangat terlihat menyedihkan. Dia haus akan cinta Biru membuat dirinya merasa terlalu rendah. Bagaimana caranya untuk memutuskan hubungan ini? Biru selalu membuatnya kebingungan. Cengeng. Gumam Biru saat melihat Anyelir yang membelakanginya. Gadis itu tengah mengambil sisa masakannya di rak khusus makanan. Tentu saja Biru tahu gadis itu kini tengah berusaha menahan air matanya. Lelaki itu bangkit dari kursi meja makan. Dia berjalan ke arah Anyelir membalikkan badan kecil itu agar berhadapan dengannya. Benar saja mata Anyelir terlihat berkaca. Kaca. Sebentar, Biru. Lirih Anyelir dia kembali berbalik untuk mengambil beberapa masakannya, namun Biru menahannya. Anyelir sudah tidak bisa menahan tangisannya lagi. Dia memukul bahu Biru beberapa kali meluapkan segala kekesalannya. Kamu jahat. Biru diam saja sembari menarik tubuh Anyelir ke dalam pelukannya. Pagi hari di mana semua orang harus beraktivitas kembali. Sama halnya seperti Anyelir. Dari membereskan tempat tidur lalu membuka jendela kamarnya menghirup udara pagi yang menyegarkan. Agar lebih semangat Anyelir memutar lagu yang membuat moodnya semakin naik. Dia meraih handuk lalu masuk ke dalam kamar mandi. Hari ini Anyelir akan membuka kafe sederhananya lagi setelah seminggu tutup. Setelah mandi Anyelir mulai bersiap. Mulai dari memakai dress andalannya. Lalu melakukan skincare rutin serta memoles wajahnya dengan make up tipis. Setelahnya, Anyelir menyambar topak lalu keluar dari kamar menuju dapur untuk sarapan. Untungnya persediaan roti masih cukup untuknya seorang diri. Dia memakan roti itu terlebih dahulu sebelum berangkat. Anyelir hidup sendirian. Kedua orang tuanya bekerja di luar kota. Mereka jarang pulang ke rumah, bahkan tahun ini mereka sama sekali tidak pulang. Setahu Anyelir mereka mempunyai rumah di luar kota. Memang begitu adanya. Anyelir sedari kecil sudah dipaksakan untuk mandiri. Mereka hanya mengirimkan Anyelir uang setiap bulannya dan mengirimkan beberapa kebutuhan Anyelir jika gadis itu meminta. Karena gadis itulah yang memilih untuk tidak ikut pindah dengan kedua orang tuanya. Padahal mereka terus memaksa Anyelir untuk ikut. Namun Anyelir tetap ingin tinggal di kota ini. Apalagi sekarang dia tengah mengembangkan usahanya. Namun sekarang Anyelir sudah tidak membutuhkan uang mereka lagi. Sebab uang Anyelir dari hasil kerja kerasnya saja sudah cukup untuk menghidupinya. Setiap uang yang dikirim oleh ayah dan ibunya ia simpan untuk nanti jika dia tengah terdesak. Setelah mengunci pintu, Anyelir langsung masuk ke dalam mobil. Jam masih menunjukkan pukul 6 pagi.
Gadis itu segera melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Beruntung jalanan tidak macet karena masih pagi. Diana Cafe. Itulah nama kafe milik Anyelir. Kafe sederhana yang letaknya berada di depan sekolah ternama yang ada di kota ini. Sesampainya di sana Anyelir langsung masuk ke dalam kafe. Dia mulai menurunkan kursi yang ada di atas meja. Dilanjut dengan membersihkan meja. Setelahnya dia pergi ke dapur khusus untuk membuat beberapa cake, sandwich, salad, dan beberapa menu lainnya. Mbak, maaf aku terlambat. Aku bolak-balik ke rumah gara-gara topi adekku ketinggalan. Mitha datang dengan napas tersengal-sengal. Dia adalah pegawai yang menemani Anyelir sedari kafe ini baru saja dibuka. Anyelir memang hanya memiliki satu pegawai. Karena menurutnya itu sudah cukup. Kafe mereka sangat sesederhana, etiu lebih kasarnya. Kecil. Menu kafe pun hanya hitungan jari. Dan sejauh ini Anyelir dan Mitha masih bisa menghandlenya berdua. Gak apa-apa, Miss. Belum buka kok, tenang aja. Nih minum. Anyelir memberikan teh pada Mitha. Tadinya ia membuat teh itu untuk dia sendiri. Gadis itu langsung meneguk teh itu hingga tandas. Anyelir sampai meringis takut jika Mitha akan tersedak. Untungnya teh sudah mendingin. Pelan-pelan, Miss. Kau tegur Anyelir. Dia menggeleng pelan melihat kelakuan Mitha. Dan setelahnya Anyelir kembali pada aktivitasnya yang tengah menuangkan adonan ke dalam loyang. Pukul 10 pagi, suasana di kafe menjadi hidup. Setelah Anyelir dan Miss membuka pintu untuk para pelanggan pertama mereka. Mereka dengan cekatan menata beberapa menu yang baru saja jeti di meja etalase. Pelanggan-pelanggan yang datang pun mulai memilih menu favorit mereka. Beruntung meskipun kafe sangat sederhana, pelanggan kafe cukup banyak dan tidak protes jika tidak kebagian tempat duduk. Di balik meja kasir, Anyelir dengan ramah melayani pelanggan sambil memberikan rekomendasi menu terbaik. Sementara itu, Mitha dengan teliti menyajikan minuman dan makanan pesanan pelanggan dengan penuh keahlian. Suasana hangat dan ramah tercipta di kafe, membuat pelanggan merasa nyaman dan betah berlama-lama di sana. Selama hari berlangsung, Anyelir dan Mitha bergantian mengelola pesanan, membersihkan meja, dan mengatur tata letak kafe agar tetap rapi dan teratur. Saat menjelang pukul 3 sore, suasana di kafe mulai mereda. Karena waktunya tutup, kini mereka berdua duduk. Setelah menutup pintu kafe sembari menikmati makanan khas Korea berkuah merah yaitu tteokbokki dan juga es kelapa muda yang baru saja tiba di kafe. Sebelumnya memang mereka merencanakan tidak pulang terlebih dahulu karena ingin memesan makanan itu dan memakannya bersama. Enak banget gila. Biasanya lidah aku kurang cocok sama makanan kayak gini, kata Mitha dengan heboh. Setuju banget. Tapi aku pernah makan ini sama Kea di resto yang ada di dalam mall. Tapi rasanya nggak seenak ini, balas Anyelir. Tergantung yang masaknya gak sih? Mungkin besok kita cobain menu yang lain yuk, ajak Anyelir. Dia memang sering kali berkuliner dengan Mitha setelah kafe tutup. Beruntungnya mereka memiliki waktu yang cukup lama, sebab kafe tutup pukul 3 sore. Ayo, Mbak, tapi besok kita langsung aja ke tempat makannya. Boleh. Mereka pun kembali berbincang sebelum keduanya pulang ke rumah masing-masing. Hingga beberapa saat perbincangan mereka terhenti ketika ponsel Anyelir berdering. Nama biru dengan emotion love putih di sampingnya muncul. Tumben banget, biru telepon. Gumam Anyelir. Dia langsung menggeser tombol hijau agar panggilan tersambung. Di mana? Aku masih di kafe. Kenapa? Tanya Anyelir cukup penasaran. Sebab biru jarang sekali menelponnya jika bukan Anyelir sendiri yang menelpon terlebih dahulu. Sudah tutup kafenya. Udah kok. Ini aku baru aja selesai makan dan mau pulang. Kenapa ada sesuatu yang penting? Jerry temanku ngundang. Bisa temenin? Anyelir mengerutkan keningnya masih bingung. Ngundang apa sih kamu?
Ngomong tuh yang jelas, aku gak ngerti. Kata Anyelir sedikit kesal. Tak jarang Biru berbicara seperti itu sampai membuatnya terpancing amarah. Aku jemput tunggu di situ. Panggilan langsung terputus membuat Anyelir berdecak kesal. Biru selalu seperti ini. Kenapa? Mbak, tanya Mitha ikutan penasaran. Gak apa-apa kok. Miss, semuanya udah beres kan? Tanya Anyelir sembari melihat sekeliling yang sudah terlihat rapi. Iya. Mbak, kita tinggal pulang aja. Oke. Anyelir dan Mitha pun langsung membereskan meja yang tadi menjadi tempat makan mereka. Lalu keduanya keluar dari kafe. Mitha berpamitan pada Anyelir sebelum mengendarai motornya. Kini tinggal Anyelir yang tengah menunggu Biru di kursi depan kafenya. Bersambung.